Kami dari kelompok 10 membawakan tema dari dokumen Marialis Cultus. Saya sendiri Rosalina Tinambunan. Saya Maria Rosanita Sihotang. Saya Rusmoli Marbun. Dan saya sendiri Vincentia Borusinaga. Dan inilah video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas dalam dokumen Marialis Cultus ini, yakni yang pertama itu devosi kepada Santa Perawan Maria dalam liturgi. Dalam poin pertama ini ada 2 subtema yang akan dijabarkan di dalam. Yang pertama itu Perawan terberkati dalam revisi liturgi Roma, dan yang kedua Santa Perawan sebagai teladan dalam ibadah ilahi. Nah, sebelum kami menjabarkan kedua subtema ini, kami akan terlebih dahulu memaparkan devosi kepada Santa Perawan Maria dalam liturgi. Devosi merupakan bagian yang sangat mulia dari seluruh lingkup ibadah suci, di mana di dalamnya bercampur ekspresi tertinggi dari kebijaksanaan dan agama, dan yang karenanya juga merupakan tugas utama dari umat Allah itu sendiri. Perkembangan yang kita inginkan dari devosi kepada Perawan Maria yang terberkati merupakan indikasi kesalehan sejati dari gereja tersebut. Nah, dalam lingkup ibadat, devosi ini tentu mencerminkan rencana penebusan Allah, di mana suatu bentuk penghormatan khusus sesuai dengan tempat tinggal yang ditempati Maria dalam rencana tersebut. Berbagai bentuk devosi kepada Bunda Allah telah disetujui gereja dalam batas-batas doktrin yang sehat dan ortodoks. Nah, dalam batas-batas tersebut telah berkembang dalam ketundukan yang harmonis pada penyembahan Kristus dan telah condong ke ibadah-ibadah yang dilakukan dalam gereja itu sendiri. Perawan terberkati yang di dalam gereja dimotivasi oleh sabda Allah dan dipraktikkan dalam Roh Kristus. Oleh karena itu, dalam dokumen ini akan lebih rinci dibahas seputar hubungan antara liturgi suci dan devosi kepada perawan terberkati. Subtema yang pertama, yakni perawan terberkati dalam revisi liturgi Roma. Liturgi Romawi sudah memasukkan perayaan-perayaan Bunda Kristus ke dalam kalender liturgi, dan ini dirayakan dalam setiap tahunnya. Misalnya, pada masa Advent, kepada Maria dirayakanlah perayaan Maria yang dikandung tanpa noda, dan pada musim Natal dilakukan peringatan panjang keibuan ilahi. Nah, dalam peringatan panjang keibuan ilahi ini, Maria digambarkan sebagai Bunda Perawan yang membawa juru selamat ke dunia. Ada juga peringatan perawan terberkati dalam doa-doa harian, yakni dalam doa Angelus diperingatilah Maria Perawan yang terberkati. Nah, dalam revisi liturgi Romawi ini, Maria tidak pernah diluputkan dari segala perayaan-perayaannya. Sehubungan dengan Maria, liturgi-liturgi yang merayakan tentang Maria itu ada sebagai Maria sebagai pesta Hawa baru, ada Maria sebagai perawan yang taat dan setia, dan juga Maria yang murah hati. Demikian pula gambaran terakhir tentang kehidupan Maria yang menggambarkannya sebagai doa. Maria bukan hanya teladan bagi seluruh gereja dalam melaksanakan ibadat ilahi, tetapi juga jelas seorang guru kehidupan rohani bagi orang-orang Kristen secara individu. Umat beriman sejak dini mulai memandang Maria dan menirunya dalam menjadikan hidup mereka sebagai tindakan penyembahan kepada Allah, dan menjadikan penyembahan mereka sebagai komitmen hidup mereka. Nah, banyak umat yang mendalami tentang doa rosario kepada Bunda Maria dengan maksud dan tujuan mengantarkan segala doa-doa lewat Bunda Maria kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan kesalehan yang diungkapkan oleh tradisi liturgi gereja yang diperbarui kepada Bunda Allah yang kudus. Ada juga pada bulan Agustus dirayakan
perayaan pengangkatan Maria yang mulia ke surga. Ini merupakan pesta takdirnya untuk kepenuhan dan berkat dari permuliaan jiwa Maria yang tak bernoda dan tubuh perawannya yang telah sempurna bagi Kristus yang dibangkitkan. Dalam kalender Romawi, diberikanlah suatu keunggulan khusus terhadap perayaan-perayaan yang disebutkan, terlebih kepada perayaan-perayaan perawan Maria. Dan dalam teks-teks dari misa yang telah direvisi, kita juga melihat bagaimana tema-tema besar Maria dari buku doa Roma yang telah diterima dalam kesinambungan doktrin yang sempurna dengan masa-masa yang lalu dan juga dengan revisi yang saat ini. Revisi yang dilakukan dalam ritus Romawi ini membawa kita pada pengamatan yang menghibur bahwa pembaruan pada konsili seperti yang diinginkan sebelumnya oleh gerakan liturgi telah mempertimbangkan perawan terberkati dalam misteri Kristus dan selaras dengan tradisi telah mengakui tempat di mana Maria menjadi miliknya dalam ibadat Kristen sebagai Bunda Allah yang kudus dan rekan penebus yang layak. Subtema yang kedua, yakni Santa Perawan sebagai teladan gereja dalam ibadah ilahi. Maria sebagai model sikap rohani yang dengannya gereja merayakan dan menghayati misteri ilahi tersebut. Maria, seorang pelayan terberkati, adalah teladan dalam bidang kegerejaan yang paling unggul dalam tatanan iman, cinta kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Selanjutnya bagian kedua. Yang pertama, pembaharuan devosi kepada Maria. Pembaharuan ini dilakukan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk ketaatan lain, namun berdampingan dengan ibadah liturgi yang direkomendasikan oleh magisterium gereja. Pembaharuan ini dilakukan juga untuk menghormati tradisi orang-orang di zaman ini. Beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek trinitas, kristologis, dan gerejawi dari devosi kepada perawan terberkati. Aspek ini harus mengungkapkan dengan jelas bahwa penyembahan melalui devosi kepada perawan Maria harus dipersembahkan kepada Bapa melalui Kristus dan di dalam Roh Kudus. Dalam aspek kristologis, devosi kepada perawan Maria mengungkapkan rencana Allah, yaitu menjadikan Maria sebagai Bunda Yesus dan alat yang efektif untuk mengetahui tentang Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan dalam aspek gerejawi, umat beriman menghormati Bunda Maria tampak jelas pada gedung-gedung gereja. Sebagai contoh, adanya penggunaan gambar-gambar Maria. Devosi kepada Santa Perawan Maria memiliki 4 pedoman, yaitu Alkitabiah, liturgi, ekumenis, dan antropologis. Keempat pedoman ini menjadi hal yang harus selalu diingat dalam melakukan setiap pembaharuan terhadap bentuk-bentuk ketaatan dan menekankan ikatan yang menyatukan kita dengan Bunda Kristus dalam persekutuan orang-orang kudus. Bagian ketiga, pengamatan pada 2 latihan kesalehan. Yang pertama, Angelus dan Rosario menunjukkan sejumlah prinsip yang dapat membantu memberikan semangat baru untuk devosi kepada Bunda Maria, diserahkan kepada konferensi para uskup, karena kepada mereka yang bertanggung jawab atas komunitas-komunitas lokal dan kepada berbagai kongresi religius, dengan bijaksana untuk merevisi praktik dan praktek kesalehan untuk menghormati Maria Sang Perawan. Selanjutnya, malaikat. Yang dibahas tentang Angelus, tujuan untuk memberikan nasihat yang sederhana, namun sungguh-sungguh untuk melanjutkan pembacaan yang tradisional, baik sekarang maupun tidak sekarang. Doa Angelus ini tidak perlu diperbaharui, dikarenakan strukturnya yang jelas
Sederhana, karakter alkitabianya di mana asal historinya dihubungkan dengan doa-doa untuk perdamaian dari keselamatan. Dengan seiring berjalannya zaman yang berubah, namun bagian besar orang tetap tidak berubah dalam hal berdoa Angelus seperti pagi, siang, dan malam. Yang ketiga, Rosario. Dari hasil refleksi yang membahas tentang hubungan antara liturgi dan Rosario dipahami dengan lebih jelas bahwa di satu sisi ditekankan Rosario adalah cabang yang muncul dari batang kuno liturgi Kristen, Mazmur Perawan Terberkati, di mana orang-orang yang rendah hati diasosiasikan dalam pujian dan syafaat gereja. Maria, devosi yang menyukai perasaan kesalehan yang ada sejak lahir. Selanjutnya, Rosario Santa Perawan Maria menurut tradisi yang diterima oleh pendahulu yaitu Santo Pius kelima, dan secara otoratif diajarkan ialah yang pertama, kontemplasi dalam persekutuan dengan Maria tentang serangkaian misteri keselamatan yang dengan bijaksana. Yang kedua, doa Bapa Kami atau Bapa Kami yang karena nilainya yang sangat besar menjadi dasar doa Kristen dan memuliakan doa itu dalam berbagai ekspresinya. Yang ketiga, suksesi seperti litani Maria yang terdiri dari salam malaikat kepada perawan, salam Elizabeth, dan diikuti permohonan gereja Santa Maria. Yang keempat, doksologi kemuliaan bagi Bapa yang sesuai dengan orientasi umum kesalehan Kristen. Maka dengan akhiran dari dokumen ini bahwa membuktikan kepedulian dan penghargaan tahta apostolik terhadap Rosario Perawan Terberkati. Dengan itu Rosario tidak disebarkan dengan begitu saja karena Rosario adalah doa yang sangat baik.